Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pasos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berkembang wacana reshuffle kabinet oleh Presiden. Kita simak video dari staf ahli Mensetnek. Seandainya ada asumsi-asumsi begitu, dan kami kira ditambahkan lagi itu kalimatnya Mas Baik, sinyal itu makin menguat lagi ketika menjelang Rabu Pon, gitu loh kan. Nah, jadinya ya memang iman orang ada itu yang begitu keyakinannya gitu. Dan kami kira ya sudah biasa saja gitu, biasalah. Kalaupun ada ya lagi-lagi itu adalah apa yang menjadi hak prerogatif atau bahasanya banyak orang gitu. Tapi kalau kami melihatnya ya bukan hanya hak prerogatif, tapi tantangan apa yang ingin dijawab oleh pemerintah dan dirasa perlu oleh Bapak Presiden gitu loh. Nah, saat ini kan memang ya terlepas dari beberapa masukan dan kritik, kita terus berjalan gitu. Aspirasi diterima gitu, ditampung, bahkan dalam derajat tertentu disesuaikan dengan keinginan pihak-pihak yang beraspirasi gitu. Nah, tapi sekali lagi yang kami sampaikan, tim yang saat ini bekerja sudah menghasilkan kepuasan publik yang baik gitu. Jadi semangat ini terus kita jaga bersama, soliditas ini, dan meningkat ke depannya. Kami kira itu tujuan kita sekarang, dan we are on the right track. Pernyataan dari staf khusus Mensetnek itu mendapat respon dari pengamat politik ya. Kita simak apa yang disampaikannya. Pertama kalinya koalisional pemerintahan Jokowi ini kan terlibat perang secara terbuka ya antar teman koalisi, terutama menyikapi soal penundaan pemilu 2024 ya. Kan hampir terbelah ekstrim itu, partai-partai politik ataupun sejumlah menteri yang kemudian dinilai kontroversial. Nah, di luar itu saya kira saya ingin mencoba untuk menjelaskan secara kualitatif ya Vita, terlepas dari angka-angka statistik yang menyebut tingkat kepuasan kepada Presiden itu tinggi di angka sekitar 72 sekian persen. Tapi secara kualitatif banyak publik melihat misalnya catatan penting gitu ya, jelang 2 tahun masa berakhirnya Presiden Jokowi adalah tentang misalnya soal harga-harga yang tinggi, tentang minyak goreng. Itu kan sederhana sekali cara menjelaskannya. Publik kan ramai, masa ngurus minyak goreng aja nggak beres, tiba-tiba ada menteri lain minta soal penundaan. Yang kedua yang paling penting, ada 2 menteri yang secara terbuka kemudian seakan-akan aktif mendakwakan tentang penundaan pemilu 2024. Itu kan kontraproduktif sekali dengan suasana batin kebangsaan, dengan suasana batin Presiden misalnya yang secara tegas-tegas yang selalu mengatakan tunduk dan patuh pada konstitusi. Belum lagi misalnya Menteri Agama yang dinilai kontroversial. Kalau melihat variabel-variabel ini sebenarnya, maka sangat mungkin bagi Presiden untuk segera melakukan reshuffle. Jangan sampai justru instabilitas politik ini akan menggerus popularitas Presiden yang cukup luar biasa, tingkat kepercayaan yang luar biasa. Dan yang paling penting sebenarnya kita, di luar hal-hal sifatnya kualitatif ini, tentu soal bagaimana nasib PAN ya, karena ini tidak lazim dalam koalisi kita, bahwa partai politik menyatakan berkoalisi, tapi belum mendapatkan partai politik apapun. Selama ada isu reshuffle, maka orang meyakini itu akan selalu terjadi. Karena ada PAN yang sampai saat ini belum mendapatkan jatah kabinet. Apalagi misalnya salah satu elit PDIP selalu membocorkan PAN akan masuk koalisi di akhir Maret dalam reshuffle gitu ya, ada satu menteri dan wakil menteri dan seterusnya dan seterusnya. Tahun ini jauh saya kira lebih kuat ketimbang yang sebelum-sebelumnya. Mengingat misalnya komposisi kementerian saat ini memang begitu banyak disorot, begitu juga banyak harapan-harapan publik bahwa Presiden di sisa 2 tahun pemerintahannya ini bisa mengaksentuasi dan mengakselerasi semua keinginan besarnya tentang meninggalkan warisan politik yang bisa dibanggakan itu. Ya kalau tidak tahun ini misalnya di bulan Maret, ya kapan lagi? Karena tahun depan orang sudah mulai sibuk berkelahi soal mempersiapkan menuju jalan panjang 2024, dan kita juga tahu di tahun ini di Agustus partai politik juga akan mempersiapkan segala-galanya tentang verifikasi faktual sebagai landasan pacu untuk bertanding di pemilu di 2024 ya. Jadi ini yang kemudian dilihat oleh publik secara umum tentang
betapa kuatnya desakan tentang adanya reshuffle kabinet. Tapi overall kadang keinginan publik, kemudian pembicaraan-pembicaraan di media itu seringkali selalu melesat dari tebakan yang kemudian dilahirkan oleh Presiden. Saya melihat Jokowi ini adalah salah satu presiden yang agak rumit untuk ditebak kemana suasana hatinya. Sekalipun banyak desakan misalnya untuk segera melakukan reshuffle, untuk melakukan evaluasi, tapi sampai saat ini sudah 4 kali isu reshuffle, tapi tak satu pun yang kemudian dilakukan reshuffle. Sekalipun begitu banyak catatan yang disampaikan. Isu reshuffle ini pun mendapat tangkapan dari pihak partai PKB. Kita simak apa pernyataannya. Kepuasan publik kan ada lembaga survei yang mensurvei itu. Tetapi itu juga bukan satu-satunya pertimbangan ketika Presiden mengambil keputusan untuk reshuffle. Nah, bahwa ada 1-2 menteri yang memang belum sempurna kinerjanya, memang itu harus ditingkatkan kinerjanya. Kalau tidak mampu ditingkatkan, mungkin Presiden akan melakukan reshuffle. Jadi itu normal saja kok. Nah, dan ini yang saya sebut bahwa memang risiko orang menjadi menteri ya diganti oleh Presiden kalau pekerjaannya tidak sempurna dan kurang maksimal. Nah, tetapi ini kan sudah ada 5 kali reshuffle ya. Nah, seandainya Pak Presiden mau melakukan reshuffle, mungkin ini yang terakhir kira-kira begitu, sehingga kelihatannya masyarakat yang menunggu-nunggu adanya reshuffle ini ya tentu harus bersabar. Kalau dalam pandangan saya sih mungkin ya, seandainya melakukan reshuffle itu ya kira-kira habis bulan puasa lah atau habis lebaran. Dari politikus partai PDIP pun memberikan tanggapan mengenai isu reshuffle tersebut. Kami di DPR memberikan kritik tegas ya kepada menteri-menteri yang tidak bisa menyelesaikan persoalan rakyat yang nyata-nyata di lapangan berlarut-larut dilakukan. Dan karena itu kami meyakini Presiden Jokowi juga mendengarkan apa yang menjadi kritik dan menjadi sikap teman-teman kami misalnya di Komisi 6 beberapa waktu yang lalu melakukan RDP dengan Menteri Perdagangan gitu. Tapi saya kira begini, Presiden tentu juga bisa melihat persoalan ini jangan lebih objektif. Terkait dengan reshuffle kapan dilakukan, apakah juga harus dilakukan atau tidak, ya kita beri kesempatan lah kepada Presiden. Kalau tadi lihat-lihat tanggalan, Gus Jazilul, kalau Rabu Pon itu kalau nggak hari ini nanti jatuhnya 1 Juni tahun 2022. 1 Juni itu bertepatan dengan hari lahirnya Bung Karno gitu. Jadi saya kira itu juga momentum yang baik kalau Presiden mau melakukan reshuffle dalam rangka kita mengokohkan semangat kemandirian bangsa, mengingat kembali ajaran Bung Karno tentang Trisakti. Kalau kemandirian ekonomi kita tergerus, yaitu momentum untuk kemudian cukuplah rasanya kita beri waktu sekian bulan pada beberapa menteri di sektor ekonomi yang tidak bisa menyelesaikan persoalan ekonomi misalnya. Itu Sobat Kompas tuh tentang isu reshuffle kabinet Jokowi ya. Nah, dari staf khusus Mensetnek tadi menyampaikan bahwa ini memang hak prerogatif dari Presiden dan mendapat tanggapan dari Direktur Eksekutif Politik, pengamat politik ya, bahwa reshuffle memang hak prerogatif Presiden, tapi ini belum tentu juga akan dilakukan karena memang sudah beberapa kali isu reshuffle tapi tidak dilaksanakan juga, meskipun dari Presiden sendiri memberikan catatan-catatan yang banyak tentang kabinetnya. Isu reshuffle ini muncul tentunya bukan semata-mata keinginan pribadi, namun niat atau keinginan pribadi dari Presiden, tapi tentunya mendapat masukan atau melihat kinerja menteri-menteri yang selama ini tidak bisa dianggap tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Mungkin dengan melihat kondisi masyarakat yang saat ini sedang mengalami kesulitan, tapi memberikan statement-statement yang malah justru menimbulkan kontroversial, itu yang mungkin akan dilaksanakan atau akan diganti atau di reshuffle oleh Presiden. Kemudian dari pihak PKB, politikus PKB juga menyatakan bahwa isu reshuffle ini karena ada
partai-partai yang sudah berkoalisi tapi tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk ke kabinet atau mendapatkan jatah ya. Nah, sedangkan dari pihak PDIP juga menyatakan entah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan itu hak presiden sepenuhnya, karena yang direncanakan adalah reshuffle itu hari Rabu Pon, tapi karena hari Rabu sudah terlewat, berarti mungkin Rabu bulan depan. Itu yang disampaikan oleh politikus partai PDIP. Nah, menurut saya pribadi mungkin reshuffle ini untuk menstabilisasi atau menstabilkan kondisi politik dari Presiden Jokowi dalam hal ini ya. Karena memang kondisi-kondisi saat ini dirasa perlu dilaksanakan reshuffle untuk meningkatkan kembali kinerja para pembantunya atau menteri-menterinya. Pada dasarnya kita sebagai masyarakat tentu mengharapkan apa yang dilakukan, entah itu reshuffle ataupun tidak, tentu akan memberikan dampak yang terasa bagi masyarakat yang saat ini memang dalam kondisi sulit ya, terutama dalam hal pangan. Karena saya pribadi ya merasakan, dan dari lingkungan juga merasakan bahwa kondisi pangan saat ini memang sedang sulit. Atau mungkin dari wacana reshuffle ini hanya merupakan trigger terhadap menteri-menterinya sehingga bisa memacu kinerjanya lagi menjelang berakhir atau 2 tahun berakhirnya kepemimpinan dari Jokowi. Itu menurut pendapat saya, Sobat Kopastus. Bagaimana menurut pendapat Sobat Kopastus? Kalau ada saran, kritik, masukan, silakan tulis di komen. Oke, kita tunggu, kita balas. Terima kasih sudah pantengin video kita. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kopastus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus.